Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang pembelajaran online, di mana yang akan Bapak bahas hari ini yaitu tentang perawatan sepeda motor. Kita coba yang awal bahwa yang harus kita ketahui dalam perawatan sepeda motor yaitu yang pertama pengecekan. Ya, pengecekan itu apa? Yang pertama yang harus kita lakukan, pertama pengecekan oli. Ya, oli tersebut apakah oli tersebut banyak atau tidak dari kuantitasnya? Apakah oli tersebut warnanya masih bening atau sudah hitam? Yang ketiga, apakah oli tersebut masih kental atau sudah encer? Ya, jadi tiga pengecekan ini harus diketahui dalam sistem pelumasan atau oli. Yang kedua, kita periksa juga sistem pendinginan. Apa yang berhubungan dengan sistem pendinginan? Yaitu adanya radiator. Adapun sepeda motor sekarang sudah menggunakan radiator kebanyakan. Adapun yang tidak menggunakan radiator seperti di motor matic, ada yang tidak menggunakan radiator yaitu menggunakan kipas pendingin saja. Yang kedua, kita bahas tentang radiator dulu. Harus seperti apa radiator ini diperiksa? Periksa dulu air cadangan radiator, apakah kurang atau tidak. Kenapa harus diperiksa air radiator? Karena air radiator ini berpengaruh terhadap menyerap panas dalam mesin supaya mesin tetap stabil walaupun dalam keadaan panas tapi mesin tersebut tidak overheat. Yang ketiga, kita belajar tentang mengecek pengereman, sistem pengereman. Sistem pengereman seperti apa? Pengereman ada dua jenis sistem pengereman. Yang pertama, sistem pengereman menggunakan cakram. Yang kedua, sistem pengereman menggunakan trombol. Kebanyakan yang sering diperiksa yaitu pengereman dengan sistem cakram. Apa yang harus diperiksa yaitu minyak remnya. Apa minyak remnya kurang atau tidak? Atau harus diganti atau tidak? Yang kedua, sistem pengereman pada trombol. Trombol pun sama. Apakah trombol tersebut kampasnya sudah aus atau tidak? Bisa ketahuan dari mana? Coba dicek remnya ditarik-tarik. Kalau yang matic, kalau yang motor besar atau motor kopling itu biasanya diinjak, pengeremannya diinjak. Kalau rem trombol, kalau rem cakram remnya di tangan. Selanjutnya, kenapa harus adanya perawatan sistem sepeda motor? Kenapa harus dirawat sepeda motor tersebut? Karena kalau tidak dirawat sepeda motor, kekuatannya tidak akan lama, tidak akan awet. Salah satunya contohnya mesin. Kalau olinya tidak secara teratur diganti, maka akan menyebabkan mesin tidak terasa nyaman atau tidak akan terasa prima lagi dikendarainya. Yang kedua juga tadi berhubungan dengan sistem pendingin, bahwa sistem pendingin ini sangat perlu. Karena kalau tidak ada sistem pendingin berarti panas mesin tidak terserap atau tidak kesaring panasnya. Makanya dalam perawatan sepeda motor ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan kalian pahami, bahwa tidak hanya asal pakai saja sepeda motor, tapi harus dirawat, diperiksa, dan pemakaiannya pun sesuai dengan kewajaran, tidak melebihi keinginan kita, tapi harus mengikuti keinginan kendaraan atau sepeda motor tersebut. Dalam sepeda motor banyak hal selain perawatan yang ringan, perawatan yang berat juga ada, seperti misalkan penggantian kampas rem. Penggantian kampas rem menyesuaikan dengan pemakaian juga. Kalau pemakaiannya sering, maka dalam pengereman itu harus sering diganti kampas rem.
Kalau kendaraannya tidak sering dipakai, berarti kampas remnya akan cenderung awet. Dalam pengereman pun ada tata caranya. Pengereman tidak secara langsung direm sekaligus, itu akan menyebabkan tidak adanya kestabilan pada sepeda motor, atau bahkan akan merusak juga ke komponen kampas remnya itu sendiri. Yang selanjutnya, Bapak harapkan kalian bisa pahami bahwa dalam perawatan sepeda motor yang harus kalian ketahui dan pahami komponen. Yang pertama komponen, yang kedua kegunaannya untuk apa komponen tersebut. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tambahan, hafalkan tentang komponen dalam sepeda motor itu ada apa saja, lalu kegunaannya untuk apa. Maka kedepannya kalian akan menambah ilmu pengetahuan dan juga keterampilannya. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.